Selamat pagi. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Maria Immaculata Meo di kelas IPAS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda untuk kelas 4. Mari kita menyimak isi dari video ini. Perubahan wujud benda itu adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi benda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau bau yang berubah. Pada perubahan wujud benda, di sini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa wujud benda itu dapat berupa gas, cair, dan juga padat. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda ini tidak bisa mempertahankan bentuknya, maka itulah sebabnya perubahan wujud zat dapat terjadi. Kalau dilihat pada gambar, pada perubahan wujud benda, di sini bisa terjadi secara 6 jenis, yaitu dari gas ke cair disebut sebagai mengembun, cair ke gas disebut sebagai menguap, cair ke padat disebut sebagai membeku, sedangkan dari padat ke cair disebut mencair. Kemudian dari padat ke gas disebut menyublim, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Mari kita akan bahas satu persatu. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Di sini kalian bisa melihat contoh pada gambar itu ada es yang mencair. Nah, ini adalah contohnya, yaitu ketika misalnya meletakkan batu es di tempat yang panas atau pada tempat dengan suhu yang tinggi. Contoh lainnya untuk mencair di sini misalnya ketika kalian juga meletakkan coklat batangan di atas teflon yang juga terdapat suhu panas. Maka coklat yang dari berbentuk padat atau berbentuk batangan tersebut juga akan lama-kelamaan mencair atau menjadi semacam cairan. Pada perubahan selanjutnya, di sini ada yang disebut sebagai membeku. Membeku ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Kalau kita lihat contoh dari wujud perubahan benda cair menjadi padat di sini adalah ketika kita mau membuat es batu dengan cara meletakkan atau mengisi air pada bagian kotak kecil atau wadah apapun yang ada, kemudian kita letakkan pada freezer. Pada kurun waktu tertentu nanti air yang ada dalam wadah tersebut akan berubah wujudnya menjadi bongkahan es. Ini yang kita sering sebut sebagai es batu. Perubahan zat selanjutnya di sini ada yang disebut sebagai menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Kalau kalian lihat pada gambar di sini misalnya contohnya ketika kita memanaskan air. Contoh menguap seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, misalnya ketika kita merebus air, maka saat mendidih itu akan mengeluarkan uap atau kayak semacam asap gitu ya, yang mana itu akhirnya terjadi perubahan bentuk atau wujud dari cair menjadi ke gas. Perubahan ini biasanya terkait dengan adanya panas yang diberikan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi dari benda gas menjadi benda cair. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contoh mengembun adalah karena tadi sudah dikatakan ada suhu yang rendah, misalnya suhu dingin, ini dapat mengakibatkan embun pada daun atau pada benda tertentu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Di sini kita bisa melihat contoh dari menyublim.
Contoh menyublim ini misalnya ketika kita meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan. Maka lama-kelamaan kamper ataupun kapur barus tersebut akan habis karena benda padat tersebut menyublim ke udara. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Kita bisa lihat contoh mengkristal. Di sini karena suhu yang rendah dapat mengakibatkan terjadinya pengkristalan seperti membeku pada benda-benda tertentu, termasuk pada hewan ataupun pada tumbuhan. Nah, jadi intinya kalau untuk yang mengkristal, di sini adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah. Baiklah, sekian penjelasan dari materi perubahan wujud zat. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi. Terima kasih, sampai berjumpa pada video selanjutnya.